Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, masih membahas kemudian raksasa teknologi wajib membayar royalti kepada perusahaan media. Pak Heru, tadi kita sempat membahas mengenai treatment regulator lah kepada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di Indonesia. Kita belum memasukkan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan treatment perpajakan. Artinya ketika treatment perpajakan sudah kemudian diberikan, tapi kemudian juga nanti ada tambahan mengenai royalti yang harus dibayarkan kepada perusahaan penyedia konten. Artinya secara ekosistem Indonesia masih seksi ya, kalau kita pinjam sudut pandang dari perusahaan raksasa teknologi. Iya betul, memang kalau kita lihat Indonesia kan tadi saya katakan bahwa Indonesia ini merupakan pasar yang seksi bagi penyedia platform atau yang ingin menyelenggarakan bisnis digital. Jadi kan ada statistik yang jumlah penggunanya 200 juta, 202 juta segala macam. Dan memang di sisi lain bahwa isu perpajakan ini juga menjadi hal yang cukup penting karena sampai saat ini kan juga kita kehilangan potensi pajak yang cukup besar gitu ya. Artinya bahwa tidak semua penyedia platform tersebut dapat kita pajakin gitu loh. Karena dan pajak itu kan juga ada beberapa bagian gitu ya. Dan kalau kita lihat kan arahnya kalaupun misalnya ada pajak yang harus dibayarkan, ini kan sekarang ini pemerintah masih arahnya adalah PPN gitu loh. Padahal PPN itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh pengguna gitu ya. Dan pengguna itu adalah orang Indonesia gitu loh. Sehingga memang tidak berimbas terlalu banyak terhadap penyedia konten. Kalau saya terhadap platform. Kalau saya mengusulkan bahwa juga pajaknya secara komprehensif gitu loh. Karena betapapun juga misalnya perusahaan-perusahaan lokal kan juga mereka dikenakan pajak yang komprehensif ya. Ada pajak pertambahan nilai, kemudian juga pajak penghasilan segala macam. Sehingga memang kalau dengan perpajakan selesai, termasuk juga nanti kita bicara tentang royaltinya terhadap konten-konten yang digunakan di platform media sosial. Jadi memang kedepannya economic sharing yang digaungkan oleh platform-platform di dunia ini itu memang terwujud gitu. Jadi tidak semua pendapatan iklan menjadi hak, seolah-olah menjadi hak platform, tapi juga nanti Indonesia mungkin juga negara-negara lain juga mendapatkan porsinya sesuai dengan pasar iklannya, sesuai dengan konten yang dihasilkannya gitu ya. Baik, mengenai kewajiban perusahaan teknologi untuk membayarkan royalti kepada perusahaan penyedia konten, Pak Heru, apakah ini disertakan di Undang-Undang Hak Cipta atau sebetulnya diperlukan regulasi lain yang agar kemudian spesifik mengatur hal ini? Ya, sebenarnya di Undang-Undang hak atas kekayaan intelektual itu sebenarnya ada ketentuan juga bahwa konten itu harus mendapatkan penghargaan gitu kan. Cuma kan sekarang karena seolah-olah ini wilayah yang berbeda, platform media sosial, internet gitu ya, sehingga mungkin ada baiknya didiskusikan kembali apakah diperlukan aturan baru. Kalau aturan yang lama itu cukup kan berarti tinggal di penegakan hukumnya gitu ya. Termasuk Undang-Undang ITE juga bicara tentang bagaimana kita menghargai hak cipta segala macam gitu loh. Tapi memang dalam pelaksanaannya ini kurang perhatian nih. Nah, dengan apa yang terjadi di beberapa negara, saya pikir ini merupakan saatnya kita nih untuk bergerak bersama juga agar ada penghargaan terhadap penyedia konten, perusahaan media gitu ya. Baik, Pak Heru, yang kemudian terjadi di berbagai negara adalah biasanya regulator tidak kemudian catch up terlalu cepat lah. Artinya speed mereka untuk catch up dengan apa yang terjadi di dunia digital tidak secepat apa yang kemudian terjadi di dunia digital itu sendiri. Nah, kalau bicara skupnya soal Indonesia, sebetulnya seberapa akseleratif sih regulator kita untuk catch up dengan dinamika yang ada di dunia digital agar kemudian dibuat regulator yang dapat mengatur itu dan efektif? Memang dalam prakteknya betapapun itu teknologi biasanya bergerak lebih cepat dibanding regulasi gitu ya. Tapi yang kita harapkan ini gapnya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi kalau katakanlah teknologi agak di depan, regulasi segera harus menyusul gitu ya. Ini juga kemarin juga disampaikan Pak Jokowi bahwa kita harus segera ini transformasi digital gitu ya.
Artinya bahwa perhatian kita ini juga harus ke arah digital semua gitu loh. Nah ini kan yang kita sayangkan ini memang para pembantu presiden misalnya di kementerian kan nggak semuanya paham mengenai hal itu, nggak semuanya sepakat gitu ya. Apalagi kan misal ini juga ada pengaturan terkait dengan platform asing gitu ya. Seperti misalnya Bu Menteri Keuangan gitu kan mengatakan bisa pengaturan perpajakan ini kita akan mengikuti OECD gitu ya. Padahal kan kita bukan member OECD dan memang sudah kita perkirakan juga bahwa ini akan lama. OECD peraturan OECD yang akan dikeluarkan kemarin Oktober 2020 kan kemudian molor gitu. Artinya bahwa memang ini saatnya masing-masing negara ini berjuang masing-masing aja gitu ya. Jadi kita bisa melihat benchmark di negara lain seperti apa. Kalau kita punya ide yang berbeda ya mungkin bisa saja kan gitu kan. Baik. Tapi karena misalnya terkait dengan konten bagi pemberitaan segala macam yang kemudian harus dihargai, ini kan udah beberapa negara juga. Ini bisa kita ikuti bagaimana mereka mengatur, bagaimana mereka enforce agar aturan ini juga bisa jalan. Yang paling penting jika kemudian regulatornya akseleratif untuk menciptakan lah ya regulasi-regulasi yang mengatur itu semua, semoga peraturan-peraturan yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, apakah itu dari sisi media konten kreatornya ataupun mungkin dari sisi distributornya, karena keberadaan mereka juga cukup penting di Indonesia. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Heru, sukses selalu, sehat selalu Pak Heru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menariknya. Di paruh kedua nanti kita akan berbincang mengenai pembebasan PPNBM dan resiko kredit macet. Usai jeda berikut ini.